Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002 0950 1036 dari kelas PTIKC. Kali ini saya akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian jaringan komputer. Kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Ketiga, sejarah jaringan dan internet. 4. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. 5. Masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Dan yang terakhir, jenis-jenis jaringan. Pembahasan pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel yang disebut wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Di dalam jaringan komputer dikenal dengan sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer dan client-server. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Kelebihan jaringan peer-to-peer. 1. Implementasinya murah dan mudah. 2. Tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. 3. Tidak memerlukan administrator jaringan. Dan kekurangan jaringan peer-to-peer adalah 1. Tidak bisa memperbesar jaringan. 2. Tingkat keamanan rendah. 3. Tidak ada yang memanajemen jaringan. 4. Pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. 5. Semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan, serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Dan ada dua model client server, yaitu dengan sebuah server yang berfungsi umum, dan yang kedua model client server dengan dedicated server. Jenis-jenis layanan client server antara lain: 1. File server, yaitu memberikan layanan fungsi pengelolaan file. 2. Print server, yaitu memberikan layanan fungsi pencetakan. 3. Database server,
yaitu proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat meminta pelayanan. 4. DIP atau Document Information Processing, yaitu memberikan layanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Kelebihan jaringan client server. 1. Mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. 2. Kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. 3. Manajemen jaringan terpusat. 4. Semua data bisa disimpan dan di-backup terpusat di satu lokasi. Dan kekurangan jaringan client server yaitu 1. Butuh administrator jaringan yang profesional. 2. Butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. 3. Butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. 4. Anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. 5. Bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. Pembahasan yang kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda. Sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah sebagai berikut. 1. Pada jaringan komputer, komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan klien. Pada sistem terdistribusi, komputer yang terhubung dari host atau komputer utama dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. 2. Pada jaringan komputer, beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan diminta layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Pada sistem terdistribusi, beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal. 3. Pada jaringan komputer, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di COM station atau di server. Pada sistem terdistribusi, kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. 4. Pada jaringan komputer, metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Pada sistem terdistribusi, metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. 5. Pada jaringan komputer, masing-masing node atau workstation pada metode peer-to-peer tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Antar node bisa saling bertukar file atau resource yang dimiliki sesuai keinginan atau permission yang diatur pemilik komputer. Pada sistem terdistribusi, masing-masing terminal membutuhkan host atau komputer utama untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Antar terminal tidak dapat saling sharing file atau resource tanpa campur tangan host atau supervisor host. 6. Pada jaringan komputer, masing-masing user di setiap workstation atau client sadar betul akan proses yang sedang terjadi apabila ia meminta layanan atau mengirimkan data ke server.
User secara eksplisit atau nyata harus login pada server kalau ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. Secara eksplisit menyampaikan tugasnya dari jauh, secara eksplisit memindahkan file-file, namun secara umum menangani sendiri seluruh manajemen jaringan. Pada sistem terdistribusi, masing-masing user di setiap terminal tidak dapat menyadari proses yang berlangsung pada sistem. User tidak perlu melakukan pekerjaan secara eksplisit, karena semua proses dan manajemen dilakukan atau ditangani secara otomatis oleh sistem, tanpa diketahui user. Meskipun secara umum seorang user pada tiap terminal juga harus login untuk bisa memanfaatkan resource host. 7. Pada jaringan komputer, tiap user memiliki identitas dan password yang unik untuk dapat login serta menggunakan resource yang terdapat di server. Umumnya, user tidak bisa menggunakan ID yang sama untuk login ke server. Namun, seorang admin dapat merubah aturan ini agar sebuah ID dapat digunakan bersama-sama secara terbatas. Pada sistem terdistribusi, tiap user juga memiliki ID dan password untuk dapat login ke host dan menggunakan resource yang disediakan. Umumnya, beberapa terminal dapat menggunakan ID yang sama untuk login ke host. Namun, admin atau supervisor sistem dapat merubah dengan hanya mengizinkan satu ID untuk tiap terminal. Yang kedelapan, pada jaringan komputer, keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan. Pada sistem terdistribusi, keberadaan sebuah atau sejumlah komputer atau terminal autonomous bersifat transparan atau jelas bagi user, biasanya berada dalam suatu area lokasi. Yang kesembilan, pada jaringan komputer, spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari hardware klien. Pada sistem terdistribusi, spesifikasi hardware host atau komputer utama harus lebih baik dari terminal. Yang ke-10, jaringan komputer merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. Sistem terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat dan bekerja pada lapisan atas sebuah sistem jaringan. Dan perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah lebih terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Pembahasan yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System, dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan komputer pada lapis aplikasi. Pada tahun 1957, Advanced Research Projects Agency atau yang disingkat dengan ARPA dibentuk oleh Department of Defense (DoD) USA. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan dan tahun 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET dengan mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. Seperti pada gambar di atas, atau distributed processing, dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara seri untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara paralel di setiap host komputer.
Pada proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama-sama maupun komunikasi antar komputer atau peer-to-peer system, tanpa melalui kendali komputer pusat. Untuk itu, mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan satu sama lain, sehingga terbentuklah jaringan raksasa WAN atau Wide Area Network. Pembahasan yang keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah 1. Resource sharing, bertujuan agar seluruh program peralatan khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. 2. High reliability atau keandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer, sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu 1. Akses ke informasi yang berada di tempat lain seperti akses berita terkini, info e-government, e-commerce, atau e-business, semuanya up to date. 2. Komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. 3. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, video games, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs internet mungkin merupakan sesuatu yang biasa bagi sebagian orang, namun sangat mengganggu bagi sebagian orang lain karena bisa menimbulkan masalah sara. Bentuk pesan-pesan tidaklah terbatas hanya pesan tekstual saja. Foto berwarna dengan resolusi tinggi dan bahkan video klip singkat pun sekarang sudah dapat dengan mudah disebarluaskan melalui jaringan komputer. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, tapi bagi sebagian lainnya pemasangan materi tertentu, misalnya pornografi, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah.
Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua, ada MAN atau Metropolitan Area Network. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu, jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Dan yang ketiga, ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Jadi, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.